الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba saat dia sudah sangat tidak berdaya? Kita bicara dengan pendekatan orang-orang yang masih beriman dan masih memiliki keyakinan bahwa mereka punya Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin orang yang punya harta, dia tidak begitu butuh Tuhan ketika sesuatu yang dia butuhkan, dia pentingkan, itu bisa ditutupi dengan hartanya. Orang yang punya jabatan, dia pasti masih juga tidak bisa sempurna untuk kemudian menuhankan atau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sosok yang dibutuhkan. Di saat dengan jabatannya dia bisa mengira menutupi kebutuhannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah saat semuanya dari makhluk itu sudah tidak ada lagi. Di saat seperti ini sebenarnya ada dua poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama, orang percaya Tuhan tapi dia tidak yakin. Sehingga pada saat ketika hartanya, ketika jabatannya, ketika popularitas, ketika jejaring kehebatan dirinya itu sudah tidak berdaya, saat itu dia panik. Dia tidak akan mampu lagi untuk kemudian melakukan apa-apa. Ini akan muncul dalam bentuk stres, depresi, histeria, yang tentu saja kalau diukur dengan indikator fisiknya muncullah penyakit-penyakit yang tak perlu muncul. Ya, kalau bahasa psikologinya disebut dengan psikosomatik, muncul penyakit. Kenapa? Dia percaya Tuhan tapi dia tidak yakin, sehingga dia tidak bisa pulang dengan sempurna kepada Tuhan. Dan mohon maaf saya untuk menyampaikan bahwa kelompok manusia seperti ini banyak sekarang, paling banyak. Ya, di kalangan umat beragama pun ini jumlah yang begini lebih banyak ini. Ya. Indikator wajarnya nanti misalnya sudahlah bawa sholat, cemana mau sholat, hati ini lagi tidak tenang. Udah baca Quran, alah kau suruh pula baca Quran, sementara ini rusuh kali. Nah begitu. Nah ini kenapa? Itu tadi, karena kalau bahasanya i'dad ruhiyah, persiapan ruhaninya atau bekal ruhaninya memang nggak ada. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan semacam ruang kosong yang tak yang tak berisi, yang tak dapat untuk kemudian mensuplai di saat dia dalam kondisi darurat agar dia bisa seimbang untuk menjalankan peran kemanusiaannya. Dan tentu saja ini orang-orang yang tidak, ya kalau kita bawa dengan pendekatan kelas kualitas SDM ini ringkih, ini rapuh. Kelompok kedua, ini yang menarik ini, yang sebenarnya seharusnya kita di sini adalah mereka yang akhirnya tahu bahwa Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, bahwa sebenarnya bersama. Jadi Allah bukan mengatakan sesudah ba'da usri yusra, tapi ma'a. Jadi kalau ma'a itu menunjukkan satu paket. Itu enggak jauh. Tinggal persoalan kalau itu posisi merubah sudut pandang aja. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau dibawa dalam teori kecerdasan, ini namanya kecerdasan mampu untuk menyiasati kesulitan menjadi peluang, kans, gitu. Dan ini dahsyat ini. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji dalam objektif ya, itu sirah Nabi itu penuh dengan kemampuan untuk bisa mengolah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Saat tidak berdaya menjadi kekuatan gitu. Bahkan pernah Nabi dihadapkan dengan sebuah peristiwa, dia sendirian, musuhnya pegang pedang, pedangnya sudah dihunuskan.
Tapi pedang itu bisa akhirnya dia yang pegang dan musuhnya tidak berdaya. Hanya dengan satu kekuatan, keyakinan Allah bersamanya. Nah ini yang saya bilang tadi, ini jumlahnya tidak banyak, tapi bukan tidak ada orang seperti ini. Saya menemukan di kalangan muslim, baik itu mereka-mereka yang rajin beribadah sekalipun, ini tidak banyak jumlahnya. Ya. Padahal Allah sudah mengatakan pada ayat yang saya baca tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakan kalau nanti hambaku bertanya. Jadi Allah memakai kata ibadi. Kata ibadi ini artinya siapa saja dari semua. Karena kalau sudah bahasa hamba itu menunjukkan ketidakberdayaan kita. Jadi siapa yang bisa membaca kesertaan dan kehadiran Tuhan adalah orang yang sudah tidak terhalangi atau tertutupi dengan sekat-sekat prasangka bahwa itu yang saya bilang tadi di awal. Oh, aku masih punya duit kok. Kita buatlah pandemi ini. Syukur alhamdulillah Bapak masih pada posisi ada gaji bulanan. Gimana orang yang dia kolaps ini? Ya, kemarin di Ramadan saya selalu mengingatkan, hati-hati yang paling banyak terserang. Itu kalau dari kalangan orang soleh, sering saya mengatakan, atau orang-orang yang berada di jalur yang benar, atau di posisi kelompok orang lurus gitu. Yang paling terdampak itu guru ngaji, ustadz-ustadz yang memang cari makannya dari pengajian. Mungkin terlalu kasar saya bilang cari makan, atau mereka mendapat hadiah dari pengajian, mereka tak punya pekerjaan lain. Itu bom itu. Nah dalam situasi ini harus mendapat asupan tinggi dari ruhiyah kita, dari keimanan kepada Allah itu. Kalau nggak besar persediaannya bisa kolaps juga, itu bisa macam-macam ya. Nah kalau kita kan sekarang masih ada masalah, sholat pun nggak usah harus di awal waktu sih. Kenapa? Masih ya di rumah beras masih ada, gaji juga masih oke dan sebagainya, walaupun sudah terjadi pengurangan demi pengurangan. Itu yang saya bilang tadi, sekat-sekat ini kalau sudah tidak ada, maka kita akan berhadap-hadapan dengan Tuhan. Makanya Allah mengatakan ibadi, hambaku. Siapa yang merasa hamba? Adalah orang yang walaupun dia punya duit, punya jabatan, punya apapun, dia tetap tahu diri bahwa dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Karena duit bakal kita tinggalkan, jabatan semuanya sementaranya, sama kayak sholat Jumat ini, bentar lagi selesai. Nah kira-kira begitu ya. Fa inni qarib, aku ini dekat. Jadi kalau bahasa dekat ada kata istilah akrab itu dekat kita. Jadi kata qarib bahkan lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu ada dua, urat makan, urat udara. Itu kalau diputus mati, artinya aku menggenggam hidup kalian. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa kalau kalian menyeru kepadaku. WHO udah bilang sama kita, adalah kayaknya ini akan seumur dunia ini ada COVID-19 ini. Ya sama kayak flu lah. Ya, walaupun ada beberapa jenis corona yang memang sudah tidak ada, tapi ada corona yang masih bersama kita sama sekarang. Salah satunya COVID yang sudah diestimasi oleh WHO kayaknya nggak bisa hilang nih. Nah kalau sudah tidak bisa hilang, ada vaksin, ada obat dan sebagainya, sama siapa kita pulang? Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa jika dia minta kepadaku. Nah persoalannya, bagaimana doa ini bisa terungkap secara tulus, lurus, itu cuma satu. Kalau kita sudah berada pada satu titik yang sama, apa itu? Kita mengakui kita cuma hamba. Kalau belum, Allah, kenapa doaku tidak terkabul? Cek dulu kau siapa. Pada saat berdoa itu kau siapa? Jangan seperti orang Yahudi yang nyuruh Nabi Musa, minta kepada Tuhan, kami nunggu di sini. Musa, Tuhanmu bohong nih kalau begitu. Kenapa harus pakai kata Tuhan? Karena mereka tidak memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nussalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan khutbah tadi. Faliyastajibu li. Jadi sebenarnya ada kesalahan kita ketika kita mengira beragama itu kita harus keluar dari ruang kemanusiaan kita, itu salah. Satu-satunya negara yang sudah berani melalui Perdana Menterinya klaim bahwa we are corona minus, kami minus nih, kami nggak punya kasus corona lagi, itu New Zealand. Dia sudah bebas. Pembatasan-pembatasan yang dibuat longgarkan kembali. Kenapa? Negaranya tidak ada pertumbuhan lagi, bahkan sudah fix, selesai masalah. Tinggal garis batas luar negara saja yang harus dijaga. Kira-kira begitu. Nah, boleh nggak kita belajar ke sana? Ya harus. Saya mau kaya, kira-kira begitu. Boleh nggak saya belajar sama, misalnya saya sebut nama James Riyadi? Yang larang siapa? Saya boleh nggak jadi orang paling hebat di dunia dan saya belajar dari Bill Gates? Ada kadang-kadang kita alergi kalau sudah disebut nama-nama orang yang bukan muslim. Seakan-akan dari mereka kita tidak bisa belajar. Kalau bicara bersih, pertanyaannya, kita punya konsep tentang bersih. Pertanyaannya, apa kita orang yang selalu dan rutin menjaga kebersihan? Kalau bicara pendekatan wudhu, kalau bicara hidung nih sebenarnya, ada satu dan itu tidak masuk kategori wajib, rukun wudhu. Apa itu? Air diambil, kemudian dihisapkan ke hidung sampai ini panas, pedih, dihembuskan kembali. Itu namanya istinshaq. Ini ribuan tahun lalu sudah diajarkan Nabi. Pertanyaannya, kita rutin nggak? Jadi yang hilang dari kita itu bukan tidak ada konsep, tidak ada ajaran, tapi kemampuan, keberanian, kesungguhan untuk disiplin menerapkan kebenaran itu. Nah, kenapa mereka bisa keluar? Jawabannya, mereka disiplin. Mereka punya integritas. Sesuatu yang sebenarnya secara teori kita selalu sebut-sebut, tapi faktanya kita tidak begitu. Kenapa dunia tidak dipimpin oleh umat Islam di sana? Ini secara emosional seringkali gitu. Jawabannya sederhana, kita bisa apa rupanya? Dulu Syed Qutb pernah saya khilaf di kitab mana itu, dia bilang begini, kita change saja. Negara-negara yang tidak muslim itu dan mereka maju secara teknologi, kita pindah ke sana dan mereka pindah ke negeri kita. Kita kasih waktu 2 tahun. Jangankan 2 tahun, kata beliau, 100 tahun pun kita tidak akan mampu mengejar ketertinggalan kita secara teknologi. Karena otak kita tidak terbiasa untuk berpikir seperti mereka berpikir. Otak kita manja. Tapi kalau moral, insya Allah kita punya moral. 2 tahun kita bisa rubah kerusakan moral mereka. Tapi masalahnya, moral ini mudah kali dihancurkan. Anak bapak pulang dari pesantren, pakai sarung, pakai gamis, kemudian 1, 2, 3 bulan dia masih pakai gamis. 4, 5, 6, pecinya mulai hilang, dia sudah mulai pakai celana panjang, belakangan dia mulai pakai jeans dan sebagainya. Kenapa? Ada faktor X yang membuat kita kesulitan untuk bisa disiplin atau mampu menjaga kekhasan kita. Ini titik lemah kita. Dan semoga Allah menjaga kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.